Audiens itu merasa ini ada part 2-nya. Jinjo pasti belum menceritakan fullnya nih. Gua mau fullnya. Nah coba gue nanya ke lu, masih ada nggak hal-hal yang... Sebenarnya masih ada hal, tapi itu yang selalu ini gue keep aja gitu. Ke diri gue, keluarga gue sama teman-teman gue. Karena ini terlalu krusial banget. Itu sekitar 45% lah dari semua masalah. Yang udah lu ceritain? Yang udah gue ceritain. Kalau ditanya lu sendiri masih percaya nggak sih sama yang namanya kayak love gitu loh? Gue langsung kayak to the point banget ya. Maksudnya gue kaget jawabannya. Gue kira ada. Enggak sih soalnya. Enggak ada. Enggak. Udah enggak. Kenapa kali ini mau mencoba buka hati? Gue maksa cuy. Maksa banget. Takut gue tuh gak normal kata gitu. Karena gue pernah deketin cewek. Lu? Ini perlu dikat apa enggak? Iya. Iya. Sumpah. Dideketin apa lu yang? Dideketin. Yang namanya cewek ya emang sedikit banyaknya lu harus matre gitu loh. Menurut gue iya. Tapi kalau gue jawaban gue bukan kayak gitu. Kayak harus matre. Harus ada alasannya kenapa harus matre. Karena gue sudah cobain nikah nih. Garam, gula, habis. Kita harus beli. Belinya pakai apa? Cinta. Gue tuh udah sampai di titik gue nyerah. Gue bilang sama dia, udah nge-grab aja deh. Gue DP-in mobil kali ya gitu. Mantan laki gue ini minta HRV Prestige kan. Untuk di-grab. Itu kan, itu gue ngomong itu tuh. Jinjo. Wah, ini gue sebenarnya episode ini itu tidak direncanakan ya. Episode pertama kan juga awal tidak direncanakan untuk viral juga sebenarnya. Tidak direncanakan untuk viral. Jadi sebenarnya gue mau ngaku dosa nih. Gimana? Jadi gue mau ngaku dosa. Jadi sebenarnya ya, yang episode 1 itu kan YouTube gue itu sebenarnya into bisnis banget. Yap. Jadi sebenarnya gue sendiri merasa konten bareng Jinju yang ngebahas tentang perceraian itu nggak bakal masuk ke target market gue. Dan jujur gue nggak expect. Kan? Gue nggak expect. Lu expect? Gue gak expect. Jadi gini, waktu kan sering banget dapat tawaran podcast itu gue selalu nolak kan. Kayak gue ngapain sih. Itu kan karena lu kan kita kenal duluan di Korea. Ngobrol-ngobrol terus ternyata lu punya podcast baru tuh ya kan. Podcast gue aja yang kayak gitu-gitu kan. Terus gue langsung mikir yaudah deh. Toh sorry banget ya, lo kontennya nggak yang dramatik gitu loh, bang nggak sih? Konten lo kan nggak dramatik, jadi menurut gue kayaknya nggak bakal naik juga. Expect gue kayak gitu ya, kayaknya nggak bakal naik juga. Terus gue lihat juga viewers sebelumnya tuh nggak mau semembrudak itu gitu kan. Jadi kayak gue ngerasa safe gitu untuk gue bikin podcast ini, nggak yang cari sensasi gitu loh. Karena nggak yang bakal viral banget menurut lo. Karena menurut gue juga seperti itu. Iya. Jadi gue pas itu mungkin cerita sedikit ya, itu pertama kalinya video gue itu viral di YouTube. Jadi kan gue baru masuk YouTube banget banget. Itu video lu video keempat gue. Itu makanya gue ngerasa ya udah nggak bakal viral kalau video keempat gitu kan. Itu juga nguploadnya lama banget lagi. Kan kita tagnya Januari. Iya. Diuploadnya Maret kan. Maret apa Februari sih? Intinya sampai ini udah pemilu, isiannya masih ada pembahasan pemilu tuh. Pemilu, iya. Awalnya tuh kan gue menerima podcast itu karena ya udah sekalian gue juga mau mempromosikan kalau gue lagi masuk ke dunia politik gitu kan. Lebih kayak gitu tapi pembawaan pembicaraannya tuh jadi kok ini makin ke perceraian ya, yang berfokusnya dan yang viralnya tuh malah yang perceraiannya juga gitu. Iya. Padahal perceraiannya itu seingat gua ya kita mulai bahas itu di menit agak pertengahan akhir gitu loh, 40-an, 58. Nah sampai inget tuh, pasti banyak dikomenin tuh. Udah langsung skip aja yang depan kagak penting masuk ke perceraian. Padahal itu yang mau gue ceritain tahu perjalanan gue ke Korea gitu kan. Iya. Padahal itu yang penting gitu kan. Nah, gue sebenarnya sangat tidak expect itu untuk blow up ya. Sama. Gue kayak bahkan sampai di pencarian itu ada yang mengira itu lu cerainya itu karena gue. Ya namanya TikTok ya. TikTok itu kan sistem pencariannya itu bisa aneh-aneh gitu. Dan banyak yang ngira gue juga cerainya baru tahun ini. Iya, mungkin karena tapi banyak loh yang kaget itu lu udah cerai gitu loh. Mungkin nggak yang ngikutin gue kali. Yang gue nangkepnya itu mungkin karena pas pernikahan lu itu viral banget. Tapi sepertinya pas perceraian itu kan emang gak gue upload. Gue gak ada kayak mendeklarasikan gue cerai gitu. Jadi orang itu out of nowhere kayak, loh ini bukannya kemarin yang nikahan viral kok tiba-tiba udah begini gitu loh. Iya. Bisa jadi sih kayak gitu sih. Iya. Jadi mungkin untuk teman-teman ya sedikit konteks aja gitu kan. Ini adalah lanjutan. Jadi episode kedua gitu. Gue nggak kan rame lanjut part 2. Lanjut part 2. Biasa gitu kan. Tapi ini sebenarnya ya nggak ada rencana part 2-nya nih. Tapi karena banyak yang nge-request part 2, kita bikinin aja gitu kan. Gue tiba-tiba ngechat gue lagi. Iya, gue kemarin ngechat Jinju, gue bilang, ini banyak nih yang request part 2, tapi gue kagak tahu lu masih bisa cerita apa lagi nih. Cuman gue nggak tahu ya kenapa audiens itu merasa
ini ada part 2-nya. Jinju pasti belum menceritakan fullnya nih. Gue mau fullnya. Nah, coba gue nanya ke lu, masih ada nggak hal-hal yang? Sebenarnya masih ada hal, tapi itu yang selama ini gue keep aja gitu ke diri gue, keluarga gue sama teman-teman gue, karena ini terlalu krusial banget. Itu sekitar 45% lah dari semua masalah. Yang udah lu ceritain? Yang udah gue ceritain 45%, dan ini aja gue gak expect bakal seramai itu yang pertama. Dan yang kedua, responnya sangat amat negatif ke dia gitu. Gue ngerasa kayak, ya gue kan udah sembuh nih, gue udah gak apa-apa, gue udah gak butuh pembelaan apapun gitu loh. Kalau dulu kan mungkin ada gue butuh support dari teman-teman gue, keluarga gue yang kayak gitu. Jadi sekarang tuh gue nggak expect, gue sebenarnya pengen sharing aja, nggak expect bakal diserang gitu loh, paham gak sih? Si orangnya padahal cuma 45% ini. nih gue kasih tahu gitu. Jadi kalau misalnya gue ceritain semuanya, gue takut banget gitu. Tapi pertanyaannya nih, gue dari cara lu bicara nih ya, gue yakin lu kagak mungkin bisa cerita 100%. Iya memang. Karena kalau 100% itu bisa-bisa, wah 45% aja udah diserang banget gitu loh. Itu. Gue nggak expect bakal, satu yang kan rame, yang tadi gue bilang nggak bakal rame. Yang kedua responnya adalah menghujat beliau gitu loh. Padahal kan maksudnya gue tuh cuman sharing nih, jangan sampai kejebak sama ceritanya gue. Guenya udah sembuh gitu, makanya gue berani untuk cerita. Gue berani untuk cerita, untuk sharing. Bukan yang kayak dulu tuh, kecuali kalau dulu ya baru banget cerai, gue tiba-tiba langsung curhat ke sosial media, begini. Baru tuh gue pasti ada rasa keinginan, tolong serang dia, kasarnya gitu kan. Tapi kalau sekarang tuh lebih ke yang, nih loh cerita gue kayak gini. Jadi kalian kalau misalnya mau nikah, terus kalian ada kayak hal kecil aja nih yang kelihatan sebenarnya, tapi ketutupan sama yaudahlah ntar juga berubah. Jangan, lebih baik enggak sama sekali gitu dari awal. Karena menjadi janda tuh gak enak guys. Aduh. Ntar kita bahas tentang itu ya. Cuman gue mau nanya nih. Kan dari 45% tadi, kira-kira ada berapa persen lagi nih yang hari ini bisa di-spill buat teman-teman di sini kan? Itu gue diceritain di podcast lain. Ya, yang lain aja, yang eksklusif deh yang di sini nih. Mungkin gue mau nanya dulu ya. Apa hal-hal yang menurut lu ada di boundaries yang lu mau ceritain dan lu nggak mau ceritain itu separah apa gitu emangnya perbedaannya? Karena gini loh, gue pas ketika gue dengar cerita lu ya, itu kemarin di kolom komen banyak yang bilang, ih hostnya pasif banget, kagak ngerespon sama sekali begini. Gue speechless. Klarifikasi nih ya. Klarifikasi ya? Gitu loh. Gue pertama kalinya, karena kemarin pas lu cerita di Korea, nggak semua itu kayak mungkin cuma 20% lah. Pas di sini 45%-nya gue aja udah speechless. Ini kalau ditambah lagi bisa-bisa udah deh lu cerita aja sendiri gue. Iya. Gitu ya? Karena menurut gue ya, kenapa gue bisa ceritain itu tandanya gue udah memaafkan. Nah, kenapa beberapa hal yang belum bisa gue ceritain itu gue belum memaafkan. Gitu loh. Jadi dari guanya gue nggak mau terlihat sangat amat membenci gitu. Jadi kayak 60%-nya itu tuh 55%-nya itu kayak ya udah biar gue dulu sembuh dulu aja. Mungkin kedepannya nanti kalau emang ada yang bisa gue ceritain, gue akan ceritain gitu. Gue lebih kayak gitu. Karena sekarang sampai detik ini gue gak 100% maafin gitu. Baru beberapa hal yang itu gue maafin. Yes. Kemarin sejak yang podcast itu viral ya, gue lihat lu juga masuk ke podcast mana-mana gitu. Boleh diceritain gak sih pada saat itu yang terjadi itu apa gitu? Kenapa bisa tiba-tiba, kapan pertama kali lu sadar kalau podcast kita bareng kemarin itu viral? Begitu banyak undangan podcast. Berarti lu sadarnya itu dari undangan? Kayak gue cuma taunya, oh enggak nih, gue baru tahu gue viral itu ketika gue ngeliat muka gue di FYP TikTok. Gue kaget loh, sampai detik ini gue masih kaget kalau gue lagi buka TikTok tiba-tiba ada muka gue. Hah? Ada gue gitu, gue masih yang kayak gitu. Itu gue baru sadar, wah ini beludak parah nih, gue nggak expect banget nih segala macam. Sebenarnya kalau gue untuk banyak yang bilang kayak nyari tenar, kalau gue nyari tenar, gue memanfaatkan kondisi itu loh, dengan bikin lebih dramatis lagi. Gitu. Tapi kan kalau ini, gue tuh diundang sama banyak sebenarnya podcast, tapi ada beberapa yang gue pilih-pilih. Ya menurut gue tidak, sekiranya tuh pertanyaan dia tidak akan menjebak gue. Tapi menurut lu emang ada podcaster yang pertanyaannya itu dari lu udah langsung ngejudging gitu loh? Oh ini orang? Iya. Gue emang rada jaji ya sekarang sama orang nih. Jadi kayak gue nontonin kontennya dulu. Kalau emang dia tuh suka banget melintirin kata, gue tolak gitu. Gue soalnya takut aja gue kebawa emosi. Misalnya dia kayak pinter nih ngebawanya segala macam, akhirnya emosi gue keluar tanpa sadar. Itu akhirnya jadi bumerang buat gue gitu. Jadi beberapa
Dan itu pun gue gak dibayar. Jadi banyak yang juga yang bilang nih, nyari duit gini amat, kagak ada dapet duitnya. Karena gue emang gak ngasih yang kayak dia ngundang, oh ya budget aku segini ya, enggak, gue cuma yang kayak oh ya udah gue mau sharing nih gitu. Pengalaman itu mahal anjir. Dan nambah-nambah temen juga kan. Biasa kalau podcast itu sebenarnya ya nambah temen gitu. Relasi, karena kayak misalnya anggaplah gue ya podcast dengan orang yang gak gue kenal gitu kan. Kita itu ngobrol 1 jam, cuman berdua gitu loh. Dari yang gak deket juga jadi kenal at least gitu loh. Iya. Nah mungkin gue mau mulai masuk nih ke kejadian yang kemarin nih. Tadi kan lu cerita, gue mau senggol dikit tentang yang hidup menjadi janda itu tidak menyenangkan gitu loh. Sebenarnya gue gak expect loh lu bakal menyebut hal itu. Kenapa? Karena dari awal ketika kita jumpa di Korea ya, menurut gue lu tipe yang santai banget dengan kata janda. Ini sorry banget ya, gue kalau pakai kata janda nggak masalah ya. Nah, cuman maksud gue itu nggak banyak loh orang itu yang menerima statusnya. Kenapa lu bisa sesantai itu gitu loh? Justru karena itu awalnya tuh gue sakit hati, banyak yang ngatain gue janda gitu. Nggak ngatain sih, mungkin bercanda ya teman-teman gue bercanda. Gue awalnya sakit hati, tapi lama-lama gue kayak gak bisa nih gue kayak gini terus. Jadi selalu nyeplos dari diri gue. Ya kan gue janda. Gue terus-terusan ngafirmasi janda tuh nggak apa-apa yang kayak gitu ke diri gue. Jadi sampai sekarang pun kalau ada orang ledekin, iya emang gue janda kayak gitu-gitu. Udah lebih menerima. Kalau awal-awal tuh masih gue jadi denial ya gitu. Gue janda emang jelek banget apa, emang kayak gini apa yang kayak gitu. Tapi masih ada juga kayak gue, misalkan gue beli rumah di Bekasi, gue sebenarnya dari Januari udah bisa pindah kan. Tapi di planet lain ya tuh ya. Iya. Tapi gue masih sampai detik ini tuh takut banget untuk pindah karena gue sendirian. Terus begitu kemarin gue datang ke rumah gue bersih-bersih gitu, gue liat tetangga gue kan keluarga baru lah, keluarga kecil gitu yang punya anak kecil segala macam. Gue tuh nggak mau ada fitnah, ada apa omongan apa segala macam yang merusak bertetangga gue gitu. Kan kalau kita beli rumah beli lingkungan juga gitu kan. Jadi gue masih maju mundur. Ntar gue berdampak negatif nggak ya gue kesana, gue yang kayak gitu. Paham gak sih? Kenapa menurut lu bisa berdampak negatif gitu? Kalau gue mikirnya adalah gini, gue sendirian tinggal di situ, ya kan. Di situ banyak tetangga. Gue bukannya suzon, tapi gue takut banget. Misalnya ada bapak lagi pada nongkrong di situ segala macam. Gue lagi keluar nih ambil paket atau apa, disapa, gue sapa balik. Tapi gue takutnya kesannya gue kayak, ih gatel banget sih janda gitu loh, paham gak sih? Gue masih yang takut akan itu gitu. Itu masih gue masih memikirkan pendapat orang gitu. Kayak gue deket sama cowok pun, keluarga nerima gue gak ya? Gitu, paham gak sih? Mungkin dia nerima gue nih karena udah tahu gue janda nih, tapi belum tentu orang tuanya nerima gue gitu. Berarti ibarat kata traumanya itu, bukan trauma ya, maksudnya ya mungkin trauma ya bahasanya ya, sangat membekas gitu ya? Membekas banget. Gue kebayang itu, gue pernah loh gue mikir itu, wah Jinju ntar kalau misalnya ketemu let's say cowok lain gitu kan yang padahal emang mau treat lu dengan baik gitu dan orangnya juga baik. Apakah lu masih bakal percaya dengan treatmentnya dia gitu loh? Sampai sekarang sih belum ya, belum percaya. Gue nggak mau kayak sombong untuk gue nggak bakal percaya gini enggak. Cuman sampai detik ini belum gitu, belum percaya untuk misalnya gue dikasih bunga, gue yang kayak ntar abis ini dia ngapain ya, yang kayak gitu loh, paham nggak? Abis ini dia bohongin gue nggak ya apa gimana? Jadi gue pernah di titik juga. Waktu itu mantan pacar sih ya, mantan pacar tuh dia baik-baik banget, gak tau ya selingkuh. Jadi kalau setiap habis selingkuh nih dia nge-treat gue tuh baik banget. Jadi kayak akhirnya ke-trigger lagi kan dengan kasus gue cerai juga, ke-trigger semua masa lalu gue kan. Mantan pacarnya ini berarti setelah? Sebelum dong. Oh sebelumnya. Tapi ke-trigger jadi akhirnya beberapa case tuh, satu cowok yang gak bertanggung jawab gue udah pernah gitu kan. Terus yang selingkuh juga gue pernah, yang kasar gue juga udah pernah. Jadi itu tuh jadi paket lengkap ketika gue sekarang ini gitu. Jadi kalau ketemu cowok nih di ketiga ini apa ya dia gitu. Dia kasar gak ya, atau dia selingkuh gak ya, atau dia bertanggung jawab gak ya, yang kayak gitu. Mungkin karena lu udah terlalu terbiasa dengan cowok yang gak treat lu dengan baik, jadinya lu menganggap wah kalau gue jumpa cowok selanjutnya nih, gue tinggal nunggu aja dia itu bakal jadi apa. Dia bakal nyakitin gue kayak gimana ya gitu. Tapi kalau ditanya lu sendiri masih percaya gak sih sama yang namanya kayak love gitu loh? Enggak. Gue langsung kayak to the point banget ya. Maksudnya gue kaget jawabannya. Gue kira ada enggak sih soalnya. Enggak ada. Enggak. Kenapa? Apa ya? Enggak tahu ya.
kayak sekarang nih gue ngerasa udah datar aja semuanya gitu. Misal gue lagi seneng nih, ntar dalam diri gue tuh kayak jangan terlalu seneng, ntar abis ini lo nangis gitu. Ntar abis ini lo bakal sedih dikasih cobaan yang kayak gini, kayak gitu. Jadi sekarang kalau dikasih seneng nih, gue akan biasa aja. Gue gak mau terlalu seneng, gue gak mau terlalu sedih gitu. Udah gue punya flat aja. Yang kayak gitu gue. Mungkin karena lu takut apabila hari ini terlalu senang, maka biasanya lanjutannya itu apa gitu ya? Iya, lanjutannya gue ini apa lagi nih ya gitu. Jadi daripada kayak gitu, misalnya gue dikasih bunga aja tuh gue nggak mau yang terlalu wah enggak udah, oh ya udah makasih, udah gitu. Enggak, ini serius buat aku, oh serius gini makasih udah gitu doang. Tapi apakah lu sendiri ada proses memperjuangkan supaya mengerti cowoknya ini yang selanjutnya mungkin bakal datang atau gimana? Kalau belajar sih ya, maksudnya mencoba sih iya gitu. Gue teman-teman gue tuh selalu bilang lu jangan apa ya ada di lingkaran itu terus gitu, karena mereka tahu semua lah kalau gue aja tuh sesensi itu sama cowok sekarang gitu. Ada yang mau deketin gue kayak salah dikit aja nggak mau gue gitu. Gue langsung yang kayak gitu, sampai kakak gue pernah bilang semua orang tuh nggak ada yang sempurna, kamu aja juga nggak sempurna. Kakak gue ngomong kayak gitu. Itu kan gimana caranya kita nerima. Jadi tuh gue mau belajar mulai terima lagi pelan-pelan gitu. Makanya kemarin ada temen gue ngenalin cowok tuh yang kayak oh ya udah deh jalanin coba gitu, jalanin coba kenalan yang kayak gitu. Sisanya tuh sebelumnya ada pernah deket, baru deket jebret gitu. Gue udah rasa nih, gue cabut. Lunya ghosting gitu? Iya. Ghosting? Iya. Jadi kayak gue gak bisa takut gitu loh. Tapi apa yang dia lakukan gitu? Gak ada. Guanya yang jadi gue ngerasa baper. Gak bisa nih, gue baper nih, gue cabut gitu. Jadi kayak tiap kali lu merasa lu udah menaruh perasaan, lu langsung mau cut off aja udah gitu? Gue gak mau terlalu dalam. Dan itu akhirnya nyakitin orang. Paham gak? Demi menyelamatkan gue menyakiti orang jatuhnya gitu loh. Jadi waktu itu sempet gak deket sama siapa-siapa tuh lama. Karena ya itu. Tapi gue yakin ini juga namanya proses healing juga kan? Iya sih. Proses tapi healing. kan proses healing bukan berarti harus nyakitin orang lain. Bener-bener. Tapi apakah lu memilih untuk, ada masanya lu memilih udah mending gue gak usah deket sama siapapun dulu deh? Waktu itu iya. Kenapa kali ini mau mencoba buka hati gue lagi? maksa cuy, maksa banget, takut gue tuh gak normal kata gitu. Karena gue pernah deketin cewek. Lu? Ini perlu dikata apa enggak? Iya, sumpah. Dideketin apa lu yang? Dideketin. Tapi lu nya gak mau dong? Iya dong. Enggak, awalnya gue tuh kayak ngerasa dia cewek pada umumnya aja kayak bestie. Teman-teman gitu. bestie? Iya. Gak taunya dari temen gue ngasih tahu dia begitu gitu. Gue langsung jadi selama ini dia kayak pantesan aja intens banget chatannya. Kamu di mana? Kamu lagi ngapain? Kayak gitu loh, paham gak sih? Tapi akhirnya. Tapi posisi gue di Korea, dia di Indonesia. Dia tuh mau nyamperin gue waktu tuh. Gue samperin kamu ya, gue yang kayak oh yaudah ntar aku ajak jalan-jalan. Kan gue polos gitu. Iya soalnya kalau temenan cewek-cewek itu kan normal banget gitu loh. Normal banget kan. Chat sweet juga normal banget. Iya beb, kamu yang kayak gitu kan. Iya. Terus temen gue yang ngasih tahu. Terus akhirnya gimana? Gue udah lu tinggalin gitu. Iya, gue ngejauhin pelan-pelan. Jadi tapi masih gue balas chatannya tuh sekedar aja gitu. Kan gue ngerasa ngeri. Teman-teman gue sebenarnya bukan gue yang ngerasa ngeri, tapi teman-teman gue takutnya apa? Gue terbawa nyaman. Gitu loh, gue terbawa nyaman. Oh, ternyata lebih nyaman sama perempuan daripada sama laki-laki. Gue takut ada pikiran seperti itu gitu. Dan teman-teman gue takut akan hal itu. Gitu, karena gue setrauma itu sama laki-laki, gue males banget dideketin sama laki. Cewek masuk dan gue merasa oh iya ya ternyata emang lebih baik. Gue nggak mau ada pikiran kayak gitu, dan teman-teman gue juga gitu. Makanya memaksa kayak gak semua orang tuh sempurna gituin kan, pasti ada salah bla bla bla, tapi gimana kita toleransi aja, terus sama-sama perbaiki, sama-sama berkembang gitu kan. Barulah gue yang kayak oh ya kali ya gue harus kayak gitu kali ya, yang kayak gitu. Gue nggak heran sih, temen lu suportif sih. Suportif banget teman-teman. Suportif banget sih menurut gue ya. Mungkin bisa kalau misalnya gue nanya siapa sosok support system yang ibarat kata support system lu banget deh selama proses healing ini? Kakak gue tetap yang cewek. Gitu. Tetap kakak gue, karena kan dia juga udah berumah tangga ya. Jadi gue sempet dikasih buku juga, terus disuruh nonton tentang Dr. Aisyah Dahlan, tentang perbedaan otak perempuan sama laki-laki. Kalau emang kita tuh diciptakan beda gitu, segala macam. Akhirnya gue belajar tuh. Jadi kan kalau dulu sebelum nikah gue belajar parenting, setelah menikah cerai gue belajar neuroscience. Jadi gue bisa mengerti otak laki-laki itu seperti apa gitu. Apa coba bedanya tuh? Dari garis besar aja. Garis besar ya, yang gue tahu adalah kalau segi kenapa cewek lebih bawel daripada cowok gitu kan. Karena kan ada sel otak yang ke kiri dan kanan gitu. Kalau cowok tuh kalau nggak salah cuma satu, cewek tuh dua sel berbicaranya gitu. Jadi kayak cewek tuh
14.000 apa berapa, cowok tuh 7.000 kata per hari. Nah gue lupa berapa, pokoknya angka pasti gue lupa, tapi kayak gitu. Nah itu kan biasanya suka jadi berantem suami istri tuh kayak, kamu cuekin aku sih, cewek kan gitu ya, kamu kok cuekin aku sih kayak gini-gini. Padahal sebenarnya cowok tuh cuman sesimpel aja yang kayak iya enggak, cuman gitu doang kayak kan. Ibarat kata ini ya, kata perharinya itu udah habis mungkin ya, 7.000-nya udah habis gitu loh. Sedangkan si ceweknya mungkin masih ada 7.000 nah, nih. itu kan bisa jadi berantem kan, hal kecil gitu. Nah kalau misalnya kita belajar itu menghindari nggak buat berantem? Kan sangat amat menghindari kayak. Jadinya lu mengerti. Iya, jadi gue mengerti. Terus soal cowok tuh apa ya? Bentar, gue inget-inget dulu ya, gue lupa. Oh ini kayak misalnya pulang kerja lu mumet, lu kan maksudnya abis kerja capek lah, capek otak gitu. Lu kan nge-review tuh hari lu gimana dengan cara lu main gadget, lu baca buku, baca koran atau nonton YouTube gitu kan. Tapi kan kalau cewek maunya diperhatiin kan, gitu kayak lu datang pulang kerja tuh perhatiin aku dong, yang kayak gitu tuh biasanya kan. Kok cowok nggak perhatian sih, yang kayak gitu-gitu. Nah kalau misalnya kita belajar otak laki-laki, oh dia lagi santai dulu, butuh waktu sendiri, butuh waktu mikir apa hari ini apa, gimana masalahnya gimana gitu. Jadi kita oh yaudah tunggu dipanggil aja lah gitu. Terus juga yang soal cowok tuh oh ini cowok tuh otak daya saing. Jadi kayak maksudnya persaingan. Jadi kayak cowok tuh suka banget kalau lagi ngobrol nih, sebenarnya mereka tuh secara nggak langsung bersaing kayak gue punya ini yang kayak gitu loh. Otak persaingan laki-laki gitu. Nah kadang kita tuh istri kayak apaan sih jelek, kayak yang kayak gitu, apaan sih enggak kayak gitu, yang kayak gitu-gitu loh. Kita kayak menurunkan pride-nya laki. Sedangkan laki-laki tuh butuhnya yang kayak, iya suami aku mau begini, yang kayak gitu, butuh dinaikkan gitu, pride-nya tuh butuh diangkat gitu. Itu gue baru belajar juga. Oh, itu menarik banget karena gue tiba-tiba kepikiran aja. Apakah mungkin pada saat pernikahan lu yang sebelumnya ya, emang dia merasa insecure aja mungkin? Karena kalau lu bilang persaingan kan, karena kan itu berarti posisinya itu mungkin dia ya. Dia menganggap gue bukan partner tapi saingan gitu kali ya. Atau mungkin dia nggak merasa nyaman aja, ibarat kata istrinya sendiri itu di posisi yang secara karir mungkin sedang lebih bagus daripada dianya. Iya mungkin ya. Mungkin, tapi kan kalau laki-laki yang benar-benar laki-laki, dia akan ngerasa gue harus di atas dia gimana pun caranya, gue harus di atas dia ngapain kayak segala macem, iya kan? Biar atau nyuruh gue untuk kamu gak usah kerja, udah gak usah ngonten lagi, aku aja yang kerja, cari kerja. Biasanya laki-laki, kakak aku dulu kayak gitu, kakak aku tuh wanita karir, dia tuh kerja di bank 10 tahun. Dapat suami yang pelan-pelan tapi dia nggak langsung maksa berhenti kerja segala macam, pelan-pelan. Kamu kan lagi hamil, istirahat dulu aja, gini. Lama-lama akhirnya kakakku yang alfa, yang tadinya lebih alfa, itu akhirnya gue ngerasa safety kok sama suami gue, nggak kerja sampai sekarang. Udah jalan hampir 5 tahun. Padahal kalau yang wanita karir kita tahu sendiri ya, gak bisa kan berumah tangga tuh kayak gue bawaannya pengen kerja mulu. Tapi lama-lama saat dia merasa nyaman, dia merasa safe gitu dengan suaminya, gak ada pikiran ke situ, dia fokus ke anak, fokus ke rumah, fokus ke suami. Gitu loh. Mungkin karena suaminya itu juga mengisi peran yang harus dia isi gitu loh. Jadi gitu kayak pelan-pelan nih, lama-lama suaminya kakakku tuh dia nggak cuma kerja kantoran doang, dia juga jualan. Apapun dia jual. Apapun dia jual. Jadi kayak HP, lu jual HP, sini gue jualin di Twitter, gue jualin di sini. Yang kayak gitu. Jadi untungnya ntar buat jajan kakak gue. Yang kayak gitu loh, hal-hal kecil kayak gitu. Terus abang gue juga kerja di dua tempat. Terus habis itu dia pulang kerja nge-Grab. Jadi kayak kita bertiga tuh gak akan pernah bisa nyusahin orang gitu, gak bisa, paham gak sih? Jadi kerja aja terus gitu. Karena ibarat kata lu tahu lu bisa mensupport diri lu sendiri, jadi at least lu gak bakal nyusahin orang lain gitu. Tapi kalau emang gue punya suami yang emang bisa nge-provide gue, ngasih safety buat gue gitu, gue mungkin akan kayak mendingan gue di rumah. Gue mau jadi ibu gitu kan, emang dari dulu emang gue pengen jadi ibu gitu. Gue mendingan ngurus anak segala macam gitu. Gue tuh pasti akan seperti perempuan, pada dasarnya pasti seperti itu. Tapi nah ini gue menarik nih, gue jadi pengen tanya nih. Jadi apakah sekarang itu lu sendiri ada ngeset filter yang gue nggak mau lagi nih sama cowok yang dalam tanda kutip ngajak gue berjuang dari nol? Karena kan masih masuk akal banget. Iya lagi. Oh iya ya. Iya. Berarti kalau misalnya dibilang. Tapi bukan berarti gue harus nyari, oh dia kaya apa enggak ya, enggak. Enggak ya. Maksudnya yang settle. Oke. Gue nyari yang settle. Kalau dia nganggur, no gitu. Tapi kalau misalnya dia bilang, yuk kita berjuang lagi dari gua nol. Enggak langsung enggak aja. Lu jangan ngajak-ngajak gue ke nol dah. Enggak, jadi lebih ke yang, oh dia udah ada kerjaan, dia udah settle gitu. Enggak yang, kalau dulu kan sempat ada jeda, mantan gue itu pulang ke Indonesia, dia
mutusin kontrak kerja di Korea, dia pulang ke Indonesia, ada jeda nganggurnya kan, gue nggak mau, gitu, gue nggak mau di situ. Jadi sekarang kalau seorang Jinju ya, misalnya lu kan berarti dikenalin dengan cowok-cowok nih dari temen lu gitu kan, suportif sih temannya. Apakah ada filter-filter tambahan yang lu pasang sekarang? Ibarat kata, contoh nih, dikenalin dengan si A, terus lu lihat ini kriteria gue sekarang nih. Kalau nggak memenuhi gue kagak mau gitu. Tadi kan salah satunya tuh, misalnya harus udah settle nih. Settle dan lebih dominan daripada gue. Oh gitu. Gue nyarinya itu. Gue nggak mau yang tidak terlalu maskulin gitu. Maskulin energinya tuh nggak ada. Bukan nggak ada deh. Kayak lebih tinggi femininnya daripada maskulinnya gitu loh, paham gak sih? Tapi yang kemarin emang maskulin energinya nggak ada? Karena di bayangan gue kan dari cara lu ngomongnya itu nggak ada sih. Ibarat kata dia yang ngatur-ngatur gitu. Emang enggak? Pas pacaran maksudnya? Enggak, pas nikah dong. Pas nikah dia gak pernah ngatur maksudnya? Maksudnya kan ibarat kata dia yang ini maunya gua loh. Gua kagak mau kerja, gua kagak mau apa iya gitu loh. Oh iya sih, tapi kan itu bukan masculine energy. Itu malah ini ya kebalikannya. Itu dah. Maksudnya kalau masculine energy itu kan dia gue harus di atas perempuan gue dalam segi apapun. Karir, mau pengetahuan, mau apapun itulah pokoknya. Harus di atas. Kalau maskulin itu kan lebih ke yang memberi rasa safety gitu. Kalau zaman pas gue sama dia kan, gue pernah, ini cerita lagi. Jadi gue pernah waktu itu, gue lagi nongkrong sama teman-teman gue yang cewek-cewek, pada bawa suami tuh, pada bawa pasangan lah. Jadi cowok-cowok bisa meja nih, sebelah-sebelahan lah, enggak seberang-seberangan lah kita. Nah itu di restoran Korea. Gue lagi ngerumpi sama cewek-cewek, cowok Korea datang ke gue. Awalnya minta foto, katanya dapat dare lah gitu. Dia mabok tuh kan soalnya mereka. Dapat dare, suruh foto bareng sama gue. Ya udah, gue masih yang kayak oh ya udah. Gue tapi sambil ngelirik dia gitu, ngelirik manusia itu ngelirik beliau kayak tolong lah gitu ya kayak gitu. Tapi dia nggak ngeliat tuh. Oke, ya udah gue masih yang oh ya udah foto doang gitu. Balik lagi ke gue. Jadi kayak bolak-balik 3 kali. Okay. Nah dia ini teman-temannya laki-laki udah pada nyenggolin, itu bini lo lagi dimintain disamperin cowok. Jawaban dia kayak udah biarin aja, dia nggak bakal mau kok. Jadi maksudnya kayak gue memang nggak akan mau. Memang gue nggak segatal itu untuk kayak gue udah punya laki, gue menerima laki gitu kan. Tapi kan tetap perempuan itu butuh ngerasa safety. Untuk kayak lo ngapain? Dia istri gue kan, gue seneng dong digituin gitu kan. Jadi akhirnya gue kayak gue udah nikah, gue yang kayak gitu ngasih tahu cincin. Cuma kan namanya juga orang mabuk ya. Tapi kan ya harusnya jadi laki tuh ada lu ngapain yang kayak gini-gini, kayak gitu harusnya. Iya padahal di bayangan gue biasa kalau laki-laki ya lu di posisi itu kalau cewek lu disamperin cowok kan pasti lu tanya. Nggak ngamuk dulu mungkin, mungkin kan. Beberapa cowok tipikalnya mungkin ngamuk duluan ya, baru nanya ya. Iya sih. Standarnya cowok mungkin ngamuk duluan ya. Bener sih. Maksudnya kayak minimal banget nanya, ada apa ya? Udah 3 kali lo nyamperin gitu. Harusnya. Nah itu gue tidak merasakan rasa safety lah di situ. Jadi saat gue sekarang mau punya pacar pun, mau punya pasangan pun, gue harus nyari cowok yang bikin gue tuh ngerasa safety dalam segi apapun. I see. Gitu. Ini baru sih, karena kemarin itu menurut gue pembahasan kita itu baru ke safety as in a financial way ya. Tapi sekarang ternyata nambah lagi nih. Nih. Ada urusan safety yang beneran feel safe-nya itu yang juga nggak ada gitu loh. Jadi kalau waktu itu dia ada masalah, gue yang turun tangan kan. Dia ada masalah nih, yang ditipu itu kan sama temennya sendiri. Gue tau dia ceritanya ditipu sih, dia ceritanya ke gue. Gue turun tangan, ya udah mana orangnya yang kayak gitu-gitu gue. Tapi kalau gue lagi ada masalah sama orang, dia tuh ngomong ke orang itu tuh, aku nggak ikut-ikutan ya, aku kan nggak ngerti kayak gini. Dia biarin lah, Jinju kan, Muti kan lagi emosi aja. Paham gak sih? Gue kayak, gue tuh harus di backup gitu. Karena gue jelas gue nggak salah posisinya gitu. Dan dia tahu gue nggak salah. Tapi lo yang kayak, gue gak ikut-ikutan ya yang kayak gitu. Tidak, jadi gue tidak diberikan rasa safety apapun gitu di situ. Dan mungkin di sana posisinya lu menunggu gitu loh. Lu menunggu ekspektasinya di backup nih. Dan ternyata enggak. Gitu. Ya dari hal kecil aja, dari cowok-cowok nyamperin gue aja, dia ngerasa memang gue kan memang nggak kalau satu-satu gitu. Dia memang tahu gue begitu. Akhirnya ya udah dia nggak bakal mau. Dia ngomong gitu ke teman-teman gue. Tapi teman gue kayak, hah? Ya seenggaknya kan ini bini lo yang kayak gitu.
Tapi gue jujur ya, gue agak bingung nih. Mungkin kemarin pas episode pertama gitu kan, gue terlalu speechless dan gue nggak nangkep full gitu. Tapi setelah gue nonton balik, gue ada nonton balik loh. Gue nonton balik, nggak nonton balik pun pada saat itu FYP gue full klipnya kita gitu kan. Gue sampai mikir, emang ketika awal-awal nih, ketika lu masih pacaran gitu kan, emang nggak ada tanda sama sekali gitu? Nggak ada tanda sedikit pun. Gue ngerasa safety sama dia. Dia tuh karena kayak kalau ada masalah, waktu itu pernah ada masalah juga sama temen gue. Dia datengin temen gue kayak ya itu salah paham, Jinju tuh gak kayak gitu. Yang kayak gitu loh, paham gak sih? Waktu itu gue pernah ada bukan masalah sih, salah paham doang. Terus akhirnya kita bertiga, dia di tengah-tengah lah, mediasiin lah. Jadi kayak gue ngerasa nih orang tuh baik gitu. Bisa bikin gue tuh yang tadinya karena ada salah paham jadi enggak sama temen gue juga akhirnya ngertiin gue juga, jadi kita akhirnya baikan tuh, gue sama temen gue baikan. Ya karena dia gitu, dia ngomong langsung, dia yang turun tangan kayak gitu. Terus kalau soal kerja kan dia kerja dulu, jadi banyak yang nyalain gue tuh kayak gini di komen ya, gue bacain komen banyak yang nyalain gue, lagian siapa suruh maunya ganteng doang lah. Dulu nggak gitu soalnya gitu loh, dulu nggak gitu, kalau gitu mah gue juga kagak mau dari awal. Mikirnya gitu. Berarti setelah nikah langsung 2 bulan setelah nikah. 2 bulan setelah nikah. Gue ngomong sama orang-orang 2 bulan setelah nikah. Berubah gitu? Langsung berubah? Berarti tunggu, 2 bulan pertama lu merasa masih normal? Oh masih normal banget. Apa gitu yang menurut lu terjadi di bulan kedua itu loh? Yang pas itu yang gue bilang dia katanya ditipu temennya sih. Oke. Jadi kan waktu itu dia itu nge-chip-in studio foto gitulah ke temennya. Terus gak taunya gak sesuai ekspektasi dia, akhirnya bangkrut segala macam. Itu di 2 bulan after nikah, 2 bulan after nikah lah. Perlahan-lahan kan keuangan dia akhirnya menipis. Soalnya kan duitnya udah balik ke dia, terus juga dia masih ada pegangan uang 2 bulan itu. Setelah 2 bulan itu kan gak ada pegangan, ya gue bilang ya kerja dong. Udah gak ada pegangan lagi, udah 2 bulan nikah gitu kan. Gak mau kerja, yang itu. Tiba-tiba dia gak mau kerja, gak mau apa segala macam yang kayak gitu. Mulailah di situ kelihatan, pelan-pelan di situ tuh kelihatan semuanya gitu. I see. Di 2 bulan itu soalnya dia masih megang duit. I see. Cuman kayak why gitu? Lu sendiri juga sampai sekarang belum nangkep ya? Atau lu nangkep? Kalau gue ya berpikir positifnya adalah mungkin dia di zona nyamannya dia. 2 bulan itu kan dia megang duit, tapi kan masih ada gue. Dan setelah 2 bulan itu duit dia gak ada gue yang provide. Jadi dia merasa dia di zona nyaman. Dan zona nyaman itu kan mematikan ya. Jadi kalau kita gak pintar-pintar untuk, wah gue udah di zona nyaman nih, gue harus cabut. Ya udah lo akan terjebak di situ. Begitu nanti kayak manusia aja dia ditaruh di tengah-tengah hutan, pasti dia akan survive gitu. Nah begitupun dia, begitu cerai dia survive akhirnya gitu. Dia merasa oh ya gue harus kerja, gue nanti makan apa. Kalau dulu kan ada gue, oh ya ada bini gue masih bisa makan seenggaknya. Berarti sekarang posisinya di mana? Dia di Korea kerja. Kira-kira tahu nggak ya dia, maksudnya pembahasan kita lagi viral gitu terus? Tahu. Oh tahu. Dia bikin story kok, ada yang ngirim ke gue. Oh, gue gitu? juga awalnya nggak tahu dia bakal nonton gitu kan. Tapi jadi banyak banget yang ngirimin story dia ke gue gitu. Oke. Dia nulis story surat Yusuf lah tentang tipu muslihat wanita. Saya balas dengan surat Anissa. Tentang kewajiban suami memberi nafkah istri. Udah gitu doang. Oh berarti ada di tonton ya. Gue waktu sempet bikin story yang voice over gue itu loh. Yang voice note yang waktu gue nangis-nangis. Yang lu rekam. Iya, yang gue rekam. Terus gue kan masukin ke story. Nah itu kan, terus habis itu gue ada tulisan QS Anissa yang itu. Sebenarnya gue mau ngebales storynya dia itu gitu. Gue kasih lihat nih, Mas saya tipu muslihat, ada rekamannya lo, gue ngomong sama lo gitu kasarnya. Gitu. Soalnya emang masih ada di folder gue tuh, masih ada semuanya. Statement gue masih ada. VN itu dari bulan April sampai bulan Februari. Jadi April 2021 sampai Februari 2022 itu masih gue simpan. Semua voice note-nya yang ketika gue lagi ngomong sama dia. Gue ngomong kok ini aku rekam ya gitu. Kalau gue tuh mikirnya kalau gue rekam tuh supaya gue gak usah ngomel-ngomel, tuh gue puter aja lagi gitu. Ya gue inget banget lu kemarin bilang tujuan lu ngerekam itu in case lu kalau suatu hari begini lagi gue tinggal puter. Iya tinggal puter gitu. Gue udah males, gue udah capek gitu kan. Dan kan ternyata kepakainya untuk sidang waktu itu kan, cerai gitu. Iya. Tapi gue jadi agak
gue pengen tahu nih, kalau menurut lu sendiri ya, ada nggak sih cara untuk mendeteksi kalau pasangan kita itu suatu hari bakal berubah? Karena ini menurut gue ngeri banget banyak sih. Banyak yang nanya gitu, gue tuh kayak gue masih no clue gitu loh, gue juga nggak tahu. Ya kalau gue tahu kan nggak mungkin terjadi dari awal gitu loh. Soalnya begini, gue kan baca kolom komen ya. Salah satu komen yang sering banget masuk itu adalah gini. Lah lu kan pacaran sama dia berapa lama? Masa lu kagak tahu sama sekali itu, sih? Yang gitu tahu. loh. Bahkan keluarganya kan gak tahu. Paham gak? Keluarganya aja kaget dia gak kerja. Kan dulunya dia nge-provide keluarganya. Iya. Dulu kan dia kayak datanya tulang punggung ya. Bukan tulang punggung juga. Cuma saya nge-provide lah. Nge-provide hampir semuanya tuh buat keluarganya gitu. Dia kerja di Korea. Nge-provide keluarganya di rumah di Indonesia gitu. Nah begitu nikah kan ada gue gitu kan. Paham gak sih? Tapi kan gue pun gak ngomong sama keluarganya kalau dia gak kerja dari awal. Gak ada. Jadi dia ngomong ke keluarganya adalah dia ngejalanin all shop gue. Makanya dulu di bionya dia tuh nama all shop gue. Kayak gitu. Dan gue masih yang kayak oh ya udah gak apa-apa. Masih yang ya udah gak apa-apa gitu loh, dan gak ceritain ke keluarganya. Begitu gue mau gugat cerai kan gue balikin dia ke orang tuanya kan. Gue tulis cerpen lah tuh panjang banget. Dengan ngasih detail, semua detailnya, dan keluarganya kaget gitu. Dan keluarga teman-temannya juga kaget. Tapi tanggapan keluarganya pada saat itu gimana? Keluarganya tuh bilang pokoknya support apapun keputusan kalian berdua gitu. Jadi nggak yang sebenarnya gue merasa bersyukur gue punya mertua dan iparnya tuh baik gitu, nerima gue segala macem. Nggak ada ininya lah, nggak ada kayak iri-irian lah, berantem, drama, nggak ada. Sama keluarganya tuh nggak ada. Iya. Cuman jujur ya, gue sampai sekarang itu karena dengar cerita lu kan, gue bayangan itu suatu hari, let's say ya, gue kan gak punya adik perempuan ya. Gue bayangan itu kalau misalnya gue punya anak perempuan aja. Iya. Bukan bayangannya itu gimana cara gue memprotek anak perempuan gue supaya jangan gitu loh. Jangan sampai lu kenal cowok yang begini gitu loh. Satu, ya lu sendiri jawabannya. Anak perempuan itu kan butuh sosok ayah, role model. Untuk dia ngeset boundaries, dia akan nerima laki-laki seperti apa, nerima pasangannya seperti apa. Pasti kan role modelnya yang udah di set up, oh harus kayak ayah gue. Nah kalau lu mencerminkan lu jadi laki-laki yang bertanggung jawab, lu sayang sama anak lu, cara lu nge-treat istri lu segala macam itu akan dilihat sama anak lu. Yang perempuan akan ngeset boundaries untuk oh nanti gue punya pasangan harus kayak ayah gue. Yang laki-laki, oh gue harus memperlakukan perempuan kayak ayah gue memperlakukan ke ibu gue, kayak gitu. Jadi kalau lu mikir lu nanti mau punya anak dan gue takut anak gue gini-gini, nggak akan kalau ada peran lu. Gitu. Nggak akan terjadi kalau ada peran lu di situ. Yes. Cuman kan ini perubahan ini nggak bisa kita ini ya. Iya sih. Kayak misalnya kalau kita tarik mundur dengan ibarat kata lu kan sekarang pastinya udah makin wise lah dibanding ketika kejadian itu terjadi. Emang ada gitu hal yang bisa lu prevent? Kalau gue ya, kalau misalnya gue bisa mundur balik nih ke zaman waktu itu nih, kan dia memang ada jeda dia nganggur. Harusnya di situ kita nggak nikah dulu. Pas di jeda nganggur itu, oh ya dulu cari kerja dulu aja, fokus dulu. Nanti kalau udah dapat yang pasti baru nikah. Harusnya kayak gitu. Ini kan kalau gue kan dulu mikirnya adalah, oh ya udah nikah dulu aja, nanti kita sama-sama balik ke Korea. Harusnya, oh ya udah daftar dulu aja ke Korea. Begitu udah diterima, sebelum berangkat kita nikah. Harusnya gitu. Gue membiarkan dari Oktober sampai ke April sampai ke April. Soalnya kan Februari nikah, dia nggak ada kerjaan dari Oktober sampai Februari tuh, nggak kerja karena di Indonesia dari Korea itu tuh. Nah terus begitu nikah kan 2 bulan itu nggak kerja juga kan. Gue membiarkan waktu selama itu. Akhirnya mungkin dia nyaman gitu loh. Paham gak? Nyaman untuk kayak oh yaudah gak usah kerja, gue masih bisa makan, bisa beli rokok mungkin ya. Ini mungkin gitu. Dan pada saat itu treatment ke elunya itu juga akhirnya pelan-pelan berubah. Iya. Pelan-pelan kok berubahnya kayak gitu. Mungkin dari cara gue yang memaksa dia, lu tuh harus kerja gini-gini, akhirnya ngebuat dia bete kali sama gue atau kayak gimana mungkin ya. Tapi kan kalau gue nggak mungkin marah kalau nggak ada kalau nggak ada apa ya? Penyebabnya gitu. Iya. Kayak gitu. Jadi sekarang mungkin gue nge-set boundaries ke diri gue kalau mau punya pasangan adalah misalnya pacaran nih, oke, dia kerja segala macam bla bla bla. Pas mau nikah dia tiba-tiba nggak kerja atau emang lagi nggak kerja, lagi ngerintis apa, tar aja tahan dulu nikahnya. Udah lu ngerintis dulu aja. Gitu loh, paham nggak? Ngerintis dulu aja sampai bener-bener oke, udah settle deh minimal. Gak perlu kaya, gak perlu yang kayak puluhan juta, nggak perlu, settle aja baru nikah.
Kalau gue sekarang gitu, ngeset boundaries gue. Udah, gue gak akan mau saat lagi ngerintis kita nikah gak mau. Terus ada jeda nganggur terus kita nikah gak mau, yang kayak gitu. Tapi kalau gue sih bayangannya itu, karena tadi kan lu bilang, gue yakin nih kalau netizen TikTok nih ya pasti ada yang bilang, matre apa gitu kan. Menurut gue ya, yang namanya cewek ya emang sedikit banyaknya lu harus matre gitu loh. Bukan gitu, bukan. Menurut lu gak gitu? Menurut gue iya, tapi kalau gue jawaban gue bukan kayak gitu. Kayak harus matre, harus ada alasannya kenapa harus matre. Karena gue sudah coba nikah nih, garam gula habis kita harus beli. Belinya pakai apa? Cinta. Iya. Iya kan? Gitu loh, maksudnya matre bukan lo harus beliin gue Chanel, bener. lo harus beliin gue YSL, apalah segala macam, enggak. Jadi lo harus udah ada duit, memang duit itu penting lah gitu doang. Intinya buat cewek-cewek, lu jangan mau sama cowok yang lu rasa value-nya itu gak sesuai deh sama lu. Kayak minimal setara. Yes. Udah, kalau emang lu gak bisa nyari yang lebih gitu, setara aja. Karena kalau setara, minimal ya setara, kerealistisan lu itu gak akan dianggap matre. Setuju. Gue setuju banget. Kalau misalnya jadi gue kemarin baru scrolling TikTok kan. Gue ada satu istilah itu gue seneng banget sih. Namanya kalau gak salah provider mindset. Provider mindset ini intinya yang cowok-cowok yang merasa ketika ceweknya itu ada ekspektasi terhadap si cowoknya ini. Dia merasa ya emang itu adalah suatu keharusan yang emang itu haknya si cewek ini gitu loh. Kayak contoh. Ini gue ambil cerita aja ya. Misalnya si cewek ini dari lahir emang keluarganya itu berada. Dia dari kecil itu diantar ke sekolah itu sama supir gitu loh. Tiba-tiba suatu hari lu cowok nih datang klucuk. Dan lu gak bisa nyediain hal yang sama. Jujur gue kalau jadi cowok ya gue bakal, kalau beneran gue cinta mati ya nih sama si cewek ini. Gue bakal at least berusaha supaya lu bisa ada di posisi yang sama ketika orang tua lu itu ngedrop ke gue. Iya. Gitu karena loh. kan lu ngambil dia dari orang tuanya kan. Bener. Ngambil perempuan itu dari orang tuanya kan. Bener. Maksudnya gini, makanya sekarang kalau ada orang bilang kayak gue masih gue pengangguran gitu kan, gue bilang gini, kalau nggak punya duit itu bukan nyari cewek, nyari kerja. Gue bilangnya kayak gitu kan, soalnya banyak cowok-cowok tuh yang harusnya nerima kita apa adanya gini. Enak aja lu, gue digedein sama mak gue bisa cari duit sendiri, lu datang kucuk-kucuk harus nerima apa adanya. Cari kerja dulu baru nyari cewek. Gue yang kayak gitu sekarang. Bener-bener bukan matre, realistis. Karena gue sudah melewati pernah menikah kan. Jadi gue tahu kebutuhan aja walaupun gue belum punya anak itu kebutuhannya banyak banget. Gitu loh. Gue punya rumah sendiri sama dia gitu kan, tinggal rumah sendiri. Belum listrik, belum wifi, belum IPKL, belum beras habis, belum minyak, belum lu isi belum Netflix. Sabun. Iya. Belum sabun kamar mandi. Maksudnya kayak kamper aja kita harus tahu loh itu habis. Bener kayak yang ada di kamar mandi kamper gitu. Kan kita tinggal di rumah orang tua tuh nggak tahu itu habis. Kayak intinya kalau gula udah mau habis, besoknya udah full lagi aja gitu loh. Selama ini kan. Gitu. Bahkan misalnya kalau kalian kayak ngerasa ya gue udah ngekos, beda. Udah ngekos sendiri, beda rasanya, tetap beda. Gue kan juga dulu udah ngekos sendiri, dia udah ngekos sendiri. Ya kan di Korea jauh lagi dari siapa-siapa gitu. Tetap beda saat sudah menikah, menyatukan dua pikiran juga segala macam di satu rumah. Jadi gue tetap harus realistis tuh di situ gitu. Gak bisa beli pakai cinta semuanya, udah gak bisa. Iya. Tapi apa perbedaan yang sangat mencolok ya antara nih, berarti kan lu pada saat lu di Korea ya, itu lu udah mandiri banget kan? Maksudnya lu kerja, lu jaga kafe gitu-gitu kan? Dan lu juga udah at least lu tahu lah harga gula berapa, harga berapa. Apa yang menurut lu itu beda banget ketika nikah dan lu melihat gula itu kalau habis harus dibeli pakai uang? Kan dari dulu bisa dibilang ketika ngekos lu juga beli. Apa gitu? Kenapa lu merasa itu berbeda? Maksudnya kan kalau dulu kan gue bisa beli sendiri kan, buat diri gue sendiri. Ya paham gak sih? Jadi kayak pas udah nikah tuh gue beli buat 2 orang, yang nih orang kagak kerja, paham gak sih? Nah itu. Jadi kayak jatuhnya gini, lu ngekos, lu ngekos, ada temen lu tiba-tiba numpang, tapi keterusan. Dan lu beliin semuanya untuk dia. Iya, gedek gak lama-lama? Kan awal-awal kayak udahlah dia misalnya dia punya masalah keluarga nih, kita sedih, empati gitu kayak, duh sama gue aja tinggal dulu bentar. Keterusan dia. Keterusan lebih dari 3 bulan deh gitu. Iya. Jengkel gak?
jengkel ya lah. udah kayak gitu rasanya. Tapi kan gue waktu itu pas sebelum nikah gue belum pernah diparasitin sama orang gitu, paham gak sih? Kayak orang numpang sama gue yang dia tuh nggak ada kontribusi apa-apa, bayar kosan enggak, apa segala macam. Gue cuma modal kasihan sama dia. Iya. Kan nggak ada case kayak gitu. Jadi gue nggak ada rasa gedek gitu loh segala macam. Dulu kan kayak ngerasa gue beli buat diri gue sendiri, beli gula, garam segala macam. Kalau misalnya gue ekspektasi gue kan saat gue punya suami, gue dibantu dong. Oh berarti kan harga gula jatuhnya lebih murah gue gitu, paham gak sih? Karena dibantu sama dia gitu. Begitu, gitu. Ya mungkin aja lu expect-nya lu gak usah mikirin harga gula sama sekali. Iya, ekspektasi gue kan ibu rumah tangga. Iya, tapi menurut gue ya salah satu move terbaik lu itu adalah lu memutuskan gak punya anak. Belum punya anak. Iya. Karena gue gak kebayang sih kalau misalnya pada saat itu let's say punya anak dia pengen banget selalu minta. Tapi untung elunya gak mau ya? Gue langsung ngancem, ya udah kerja dulu setahun, gue bilang kayak gitu. Ngancemnya. Baru gue mau, kalau enggak gue gugurin. Gue ngomong kayak gitu, sumpah gue sampai ngomong kayak gitu. Tapi alhamdulillah belum pernah kejadian, belum pernah ada pengguguran apa segala macam, belum. Iya. Gitu. Menjaga. Yes. Coba gue pengen tahu ini juga nih, transisi ya. Transisi lu dari nikah nih sampai akhirnya cerai nih. Prosesnya itu gimana sih gitu loh. Maksudnya proses apa? Karena gini, banyak orang yang menceritakan kan proses orang kenalan, pacaran, nikah itu hal yang sering diekspos di media. Tapi healingnya seseorang itu loh dari yang nikah, cerai, dan juga harus menerima keadaan, menjalani hidup. Ibarat kata banyak yang cerita dari single jadi couple. Dari couple jadi single kagak ada yang mau ceritain gitu loh. Gue pengen tahu versi lu itu gimana? Berat sih itu. Boleh diceritain dikit aja gak ya? Itu berat banget. Gimana tuh? Ya soalnya kan bukan pacaran ya. Kalau pacaran mungkin kita sering lah ngeliat putus nyambung. Orang putus habis itu punya gebetan lagi, oke gitu. Tapi kalau ini kan gue membawa status. Gue membawa status dan juga trauma gitu. Karena putusnya caranya gak baik-baik juga kan gitu. Jadi beratnya adalah status itu yang bikin gue berat. Makanya yang tadi gue bilang gue selalu afirmasi diri gue. Dulu tuh gue sempet gemuk banget kan. Gue kalau stres kan stress eating ya. Gue makan mulu tuh bawaannya. Jadi berat badan gue sempet 68 tuh waktu itu. Oke. Wah stres banget segala macam. Gue parah deh, pokoknya parah banget, depresi gue tuh parah banget. Sampai akhirnya gue nyakitin diri gue sendiri buat bisa tidur segala macam. Sampai gue akhirnya nemu olahraga. Gue nyoba olahraga nih. Gue emang dulu olahraga banget. SD, SMP, SMA tuh gue aktif banget olahraga. Kerja kan begitu kerja segala macam gue jadi jarang banget olahraga. Terus gue nggak pernah nge-gym nih. Temen gue nyaranin coba lu nge-gym. Kayak gitu, coba lu nge-gym segala macam. Ya udah gue hire PT lah yang waktu itu sempet rame juga di TikTok gue, Dongmin tuh. Itu dia ngebantu gue untuk ngatur pola makan, diet segala macam. Terus juga gue ngebantu gue juga untuk pola tidurnya lah. Yang tadinya gue ketergantungan obat tidur, akhirnya enggak gitu. Nah, sampai akhirnya di situ mungkin gue ada pikiran lebih sehat kali ya di situ ya. Gue afirmasi lah diri gue di situ. Ih gila lu cantik banget ya. Di depan kaca nih tiap pagi. Gila lu cantik banget ya gitu kan. Gak apa-apa tahu jadi janda. Gue yang kayak gitu, gak apa-apa tahu jadi janda. Gak ada, itu bukan dosa segala macam. Lu gak menjijikan kok, lu gak. Gue tuh selalu dulu kan menganggap diri gue menjijikan banget gitu. Segala macam sampai akhirnya pas gue ada di pola hidup sehat itu, badan gue bagus gitu. Gue selalu ngaca tuh kayak gila badan lu cakep banget. Yang kayak gitulah pokoknya gue selalu afirmasi terus-terusan. Emang gak sekali 2 kali langsung ngerasa efeknya. Itu tuh butuh waktu 3 bulan sampai 4 bulanan yang terus-terusan tiap hari, tiap pagi. Ya akhirnya gue jadi lebih percaya diri. Terus orang kalau ngomong gue janda, gue juga yang jadi bercandain. Iya emang gue janda, tapi cantik kan. Tapi lu gitu. pernah mendapatkan bad treatment gak dari orang karena status lu pada saat itu? Jadi gue pernah download Bumble. Oke. Saking gue rasa kesepian lah, teman-teman gue udah pada punya pasangan, diajakin main, kok gue gak ada yang ngajakin main ya gitu loh, gue yang kayak gitu, download lah gue Bumble gitu, deket sama satu cowok waktu itu, dia cuma anggap gue temen doang, ternyata dia nyari emang temen gabut doang, gitu ya udahlah biasa aja. Yang kedua baru sempet chat-chatan aja segala macam, terus gue ngasih tahu lah kalau gue ini janda karena gue nggak mau ngebohongin, paham nggak? Gue nggak mau, gue tuh kayak udah sekali 2 kali ngobrol baru gue ngasih tahu gitu. Tapi kalau misalnya gue terus-terusan gue diem doang, gue takutnya tuh gue ngebohongin dia gitu. Jadi gue ngasih tahu janda gitu kan. Besoknya ghosting gue udah. Besoknya bener-bener udah di blok semuanya gitu. Gue sih karena itu gue udah berdamai dengan diri gue kayak oh ya udah kayak gitu. Cowok nggak cuma lu doang kayak gitu. Yes. Cuman
Kalau gue sih yakin ya, dan gue juga mendoakan gitu. Suatu hari ketika lu jumpa satu cowok yang emang juga tahu status lu dan juga mau, gue yakin itu orang adalah orang yang benar-benar. Amin. Gue benar-benar mau menjaga lu sih. Iya. Amin. Pokoknya itu lucu banget sih yang soal Bumble sih. Gue tuh download hapus. Karena kayak gini, gue kesepian nih gitu kan. Iya. Download nih Bumble. Begitu chatan tuh kayak capek gak sih ngulang terus dari hal yang baru? Mulai lagi dari Gue nol. perkenalkan diri gue ini, gue itu. Akhirnya gue hapus. Terus abis itu kesepian lagi, download lagi kayak gitu. Sampai akhirnya udah gue hapus. Terus sampai sekarang udah gak pernah main lagi. Karena menurut gue buang-buang waktu. Yes. Gue ada pertanyaan. Ini kita masuk ke segmen akhir nih. Capek gak kamu dengernya? Bukan capek sih, ini lebih ke seru banget gitu loh. Seru banget ya. Jadi gue ini, padahal ini udah episode kedua, gue masih agak speechless. Jadi buat kolom komen please banget ya, gue bukan pasif. Gue speechless. Enggak, tapi dari tadi lo aktif kok. Gue udah maksa banget nih. Enggak, canda. Nah, ini gue hasil baca kolom komen juga nih. Oke. Nah, hasil baca kolom komen. Jadi salah satu pertanyaan yang juga sering masuk itu adalah curhat gitu. Ternyata banyak orang itu posisinya itu sama seperti lu. Lu percaya gak kemarin, ini kejadian baru ya. Kemarin gue diundang podcast sama Kak Grace Tayer itu. Sama Kak Grace, gue diundang podcast. Ternyata Kak Grace ini bawa temen. Temennya nontonin dari belakang. Gue ceritain kan pengalaman gue. Dan gue ceritain kayak, gue tuh udah sampai di titik gue nyerah. Gue bilang sama dia, udah nge-grab aja deh. Gue bilang kayak gitu kan, nge-grab aja. Gue DP-in mobil kali ya gitu. Si mantan laki gue ini minta HRV Prestige kan. Untuk di-grab? Itu kan, itu gue ngomong itu tuh. Matanya berkaca-kaca langsung. Gue gak kan awalnya, gue gak nih kenapa begini gitu kan. Begitu selesai podcast, temennya nyamperin gue dengan muka merah berkaca-kaca. Tahu nggak di posisi kamu ini di posisi mama aku, dia ngomong kayak gitu. Jadi mamanya tuh ngalamin kayak gue, bapaknya tuh cuman kayak ya males lah gitu, bapaknya males segala macem. Terus Sam posisinya mau dibeliin mobil tapi maunya ya HRV Prestige yang kayak gitu loh, paham gak sih? Jadi gue langsung kayak terbuka pikiran gue kayak, gila gue takut banget malah gue punya anak gitu. Dan ngelihat bapaknya kayak gini kan dia, maksudnya nih orang nih sampai nangis-nangis kan berarti dia sedih banget punya orang yang harusnya jadi role model tapi kayak gitu. Jadi makanya dia langsung, kamu keren banget, kamu bener-bener bisa ngambil keputusan yang langsung cerai gitu. Kalau enggak kan anak nggak jadi korban gitu kan. Iya. Kamu sebelum punya anak kamu udah cerai segala macam. Kalau enggak kan anak jadi korban. Justru menurut gue kalau lo masih bertahan, anaknya jadi korban tau. Iya setuju. Karena harus ngelihat orang tuanya begitu gitu. Benar. Sedangkan kalau gue kan juga nyokap gue itu pernah pisah, terus nikah lagi kan. Gue dapat role model gue itu dari bokap tiri gue. Gitu loh, karena gue dari kecil sama bokap tiri gue kan. Jadi laki-laki berarti harus kayak begini nih, kayak gitu. Cuma kan dulu gue gak deket karena gue set boundaries. Ada bokap tiri padahal baik banget sama gue gitu. Tapi gue selalu denial, gue yang kayak, enggak lu bokap tiri apaan sih, lu sosok baik yang kayak gitu. Begitu udah gede, udah lulus SMA, udah kerja, udah ngerasain lah dunia luar tuh sekejam apa, gue baru sadar ternyata yang diajarkan bokap tiri gue tuh baik banget selama ini buat gue yang kayak gitu. Nah kan berarti set role model gue tuh dari pasangan baru nyokap gue kan. Ya karena nyokap gue sudah memutuskan itu. Begitupun bokap kandung gue juga sifatnya berubah setelah sudah punya istri yang baru gitu. Karena ya belum jodoh aja, nggak cocok aja, sama-sama keras, nyokap keras, bokap keras gitu. Ketemu sama bokap gue ketemu sama istri barunya yang baik ngayomin, akhirnya nggak keras gitu, lembut lah jadinya. Nyokap gue jadi lembut banget sekarang. Dulu mah gue kalau sama nyokap gue kalau nggak bisa kayak satu ruangan tuh nggak bisa, pasti berantem. Keras banget. Tapi sekarang tuh bener-bener sejuk banget deh, di rumah tuh jadi sejuk banget gitu. Karena itu, jadi kalau lu cuma bertahan karena anak, justru nanti anak akan menyalahkan diri dia sendiri. Benar. Karena dijadikan alasan untuk mereka tetap nyatu, tapi tidak indah gitu loh, kan nggak sih? Benar. Jadi kayak di rumah nih, gak ada romantisnya, gak ada apanya, kan anak tuh jadi nggak tahu dengan apa kata itu cinta, romantis tuh jadi nggak tahu gitu kan? Benar.
Terus harus ngeliat berantem segala macam, bertahannya cuma karena anak. Itu justru bebannya di anak, karena ngerasa jadi gara-gara gue ini nyokap bokap gue nggak bisa, jadi ada rasa bersalah kan dari anaknya. Iya. Justru korban sesungguhnya adalah ketika lo tuh egois gitu, ketika lo jadi orang tuanya dan lo egois gak mentingin anak. Ini udah selesai belum? Gue mau cerita beda topik nih. Cerita. Kita di sini, lu mau cerita sebanyak apapun gue terima sih. Gue cerai, gue kan mungkin itu saat lagi kalang kabut banget ya. Gue langsung nyari rumah sakit donor sperma gitu loh di Australia. Jadi kayak gue gak akan nikah lagi, gue mau punya anak, tapi soalnya kan gue pengen punya jadi seorang ibu kan. Iya. Gue gak akan nikah lagi, pokoknya kayak gitu. Gue gak akan nikah lagi, gue tapi mau punya anak. Jadi gue mau donor sperma gitu. Gue nyari, ada rumah sakit di Australia. Gue udah cek-cek harga, udah mau ngumpulin duit segala macem. Tapi lama-lama gue mikir, nanti kalau gue punya anak dan anaknya laki-laki, dia gak ada sosok maskulin lah, seorang laki-laki, seorang ayah nih. Karena gue gak mau berpasangan gitu kan. Bisa jadi dia terjebak di LGBT. Karena pas dia udah gede dan ternyata salah pergaulan, dia akan merasakan si sosok maskulin tuh dari cowok gitu kan. Yang akhirnya dia nggak ngeset boundaries, mengisi kan. Kekosongan yang mengisi kekosongan dari kecil tuh dia nggak dapat gitu. Bisa jadi gitu. Akhirnya ternyata nyaman ya sama cowok. Misalnya yang cowok nih, anak gue cowok terus nyaman sama cowok karena dia nggak ada sisi sosok cowok gitu dari kecil gitu. Kalau yang perempuan dia nggak dapet set up role model yang harus kayak gimana punya pasangan. Atau justru bisa kayak gue juga yang nggak bakal mau punya pasangan yang kayak gitu kan. Terus atau pas masih kecilnya dia mencari sosok ayah. Kok teman-teman aku punya ayah, aku nggak punya yang kayak gitu. Gue harus menjelaskan apa? Itu gue egois banget. Gue cuma mementingkan gue mau punya anak, tapi gue tidak mementingkan kebutuhan dia. Gitu. Duit mungkin emang bisa gue cari, tapi kan sosok biologis lah. Ayah, entah itu ayah sambung atau ayah kandung, harus ada sosok laki-laki yang bisa ngasih dia setting boundaries itu gitu. Akhirnya gue putusin gue gak mau deh. Ntar kalau emang gue bener-bener udah matang banget umur gue, terus ternyata gue memutuskan untuk emang gak nikah, gue mendingan adopsi. Jadi kalau adopsi pun saat dia udah gede gue bisa ngasih tahu orang tua lo tuh yang ini gitu. Terserah lo mau ke orang tua lo atau mau ke gue gitu. Kan kalau diadopsi kan berarti kan tandanya orang tuanya sudah menyerahkan ke panti asuhan gitu kan, atau sudah meninggal orang tuanya. Jadi gue bisa ngasih tahu gitu. Gak ada keegoisan gue lah di situ. Justru kan gue membantu untuk mengurus gitu. Paling kayak gitu sekarang. Gue yakin cerita lu ini juga proses dari healing lu itu sendiri sih. Karena kan nggak tahu ya, gue sih percaya orang itu ada 5 stages of grief. Jadi ada denial, ada anger dan lain-lain gitu kan. Jadi ya emang harus dilewatin semua dulu. Baru mungkin ya. Kan. Iya. Lanjutin dong yang komen tadi. Nah yang nanya tadi nih. Jadi di komentar, salah satu kolom komen itu, dia menceritakan nih, mereka ada di posisi yang sama. Harus gimana gitu? Harus gimana? Menurut lo? Karena banyak loh ternyata. Gue kaget gitu. Gue scroll YouTube ya. Iya. Awalnya itu gue mengira cerita lu itu jarang ada. Unik itu as in ya udahlah satu jinju lah gitu loh. Iya. Tapi gue scroll kolom komen lah, ini orang kok kenapa gitu loh. Kalau gue udah nyoba berbagai cara kan, mediasi, maksudnya mediasi kayak kita ngobrol 4 mata, apa sih yang gue butuhin segala macam. Terus yang kedua, gue mencoba untuk yang by hukum, gue tanda tangan bikin perjanjian notaris. Yang kemarin lu cerita? Pisah harta piutang, terus gue juga pokoknya dalam waktu 1 tahun tidak kerja, istri berhak menggugat cerai suami, kayak gitu. Itu udah, kalau memang nggak berjalan semuanya, udah segala macam lah dicoba dan nggak ada hasil, ya udah tadi udah bukan jodoh, udah gitu doang. Kan maksudnya gimana ya? Jodoh nggak jodoh memang sebenarnya kita yang menentukan juga gitu. Kayak Tuhan memang menentukan, tapi kita yang membuat itu menjadi jodoh kita gitu kan. Ya berarti memang bukan jodoh aja karena nggak nyambung gitu. Prinsipnya udah beda dari awal. Kalau memang alasannya di anak, ya mungkin anak juga akan bertanya, ya kenapa harus alasannya gue gitu. Toh dia gak kerja, gak ngehidupin anak lo, buat apa lo pertahanin? Sosok bapak lo bisa cari itu gitu, di entah itu kakeknya, adik lo yang cowok atau kakak lo yang cowok. Siapapun itu sosok cowok tuh bisa, atau pasangan lo selanjutnya yang mungkin bisa lebih baik gitu. Karena gue ngeliat nyokap gue dan bokap gue menemukan pasangan yang lebih baiknya setelah itu gitu.
Dan tidak ada penyesalan dari gue dengan gue broken home, gue punya rumah 2, enggak. Dulu masih remaja iya. Saat sudah besar gue ngerasa lebih baik seperti itu justru. Kalau masih disatuin, gue ngelihat berantemnya segala macem, udah gitu gue stres, yang ada gue yang jadi korban di situ gitu. Sekarang mah gue bukan korban dari keluarga broken home. Tuh. Yang gue nangkepnya itu adalah menurut gue ini bagus banget sih. Jadi kesimpulan yang gue dapat itu adalah butuh orang yang tepat untuk merubah seseorang gitu loh. Jadi orang itu mungkin bisa berubah, tapi butuh orang yang tepat. Dan kadang lu orang yang lagi bareng lu sekarang ini ya bukan orang yang tepat aja gitu. Mama gue kan waktu itu sempat ngomong, gue pernah cerita juga gak sih di podcast ini? Apa? Mama gue sempat ngomong kayak udah bertahan aja lah, ntar juga dia berubah. Pernah gak Mama? Enggak. Mama gue pernah ngomong gitu untuk bertahan, gak cerai. Ntar juga dia berubah. Gue balikin ke nyokap gue. Mama sama ayah berapa lama? 13 tahun. Berubah gak? Enggak. Sekarang berubah gak? Berubah. Ya udah bukan aku orangnya, gue gituin. Sama kayak Mama, bukan Mama orangnya. Bukan Mama yang bisa bikin dia berubah gitu. Karena kita emang gak bisa ngerubah orang, tapi orang akan berubah demi seseorang tuh bisa jadi gitu loh, paham gak? Ya itu gue nangkep sih sekarang. Iya tuh, jadi, paham kayak gitu. Ibarat kata berubah itu juga bukan effort, gak boleh effort dari satu pihak yang mau berubah saja. Tapi butuh si orangnya ini juga mau berubah loh untuk si pasangannya ini gitu loh. Ada banyak juga kok teman-teman gue case-nya adalah dulu cowoknya nih brengsek parah gitu yang main cewek sana sini, ketemu pawang yang bener gitu, maksudnya ketemu cewek yang bener, dia sendiri loh yang mau kayak nggak bisa nih gue harus seriusin cewek ini, gue kayak gitu loh, paham nggak? Iya. Jadi ya mungkin bukan gue orangnya aja, ntar mungkin kemudian misalnya dia nanya gini, kan nanti kalau misalnya dia, waktu itu ada yang komen, kalau misalnya nanti dia ketemu pasangan dan dia nggak kayak gitu gimana? Ya bagus, justru berarti dia sudah menemukan orang yang tepat gitu. Gue berpikir seperti itu pasti justru bagus gitu. Jangan sampai malah dia dapetin pasangan dia begitu lagi gitu. Pasti ada momennya dimana lu ketemu orang yang bikin lu tuh pengen jadi lebih baik, memotivasi lu buat jadi lebih baik. Begitupun gue gitu. Pasti gue nanti akan menemukan pasangan yang bikin gue tuh kayak mungkin gue akan bisa jadi orang yang lebih baik, yang lebih wise, yang kayak gitu. Amin. Berarti ini video ini jadinya kayak kita bedah kolom komen jadinya. Dari tadi yang kita bahas itu cuman komentar-komentar netizen ya. Lu juga ada baca kolom komen? Lu baca? Baca, makanya tadi kan yang ada yang ngatain gue cuman ganteng doang sih, yang kayak gitu-gitu kan. Iya, kadang netizen komennya nyelkit banget. Iya, tapi gue yang cuma ketawa doang kayak, lah gimana sih? Dia gak dengerin dari awal yang kayak gitu. Gue cuma ketawa kayak gitu doang. Oke, nah ini kita bakal masuk ke pertanyaan terakhir nih dari udah berapa lama ini? Gua nih. Beneran 2 jam loh. Jam. Nah, ini kita masuk ke pertanyaan terakhir. Ini kan udah episode kedua nih. Berarti dari penonton ini into cerita lu banget gitu kan? Into cerita lu banget. Ada nggak pesan tambahan yang mungkin di episode pertama kita ya belum sempat lu sampaikan, belum sempat lu bilang dan lu mau sampaikan ke penonton sekarang? Mungkin yang ceritanya juga merasa mirip dengan lu atau mau menghindari gitu loh. Oke, kalau buat yang mau menghindari dulu kali ya. Jadi cewek tuh memang harus set boundaries kan. Lo harus bener-bener ngeset, gak boleh ada toleransi kayak tadi bakal berubah. No, never gitu. Jangan berharap kayak ntar nikah dia gak bakal selingkuh lagi, gak akan. Ntar nikah dia gak bakal males lagi, gak akan. Harus ngeset di situ gitu. Karena kalau emang lo mau nikah, ya lo buktiin dulu aja dengan sebelum nikah aja dia begitu gitu. Nah gue aja nih, pas nih, maksudnya gini, gue kan posisinya kebalik ya. Gue dikasih lihatnya tuh bukan pas pacarannya, pas menikahnya. Banyak orang yang udah ditunjukin pas pacaran, tapi tetap melanjutkan dengan alasan bisa berubah. Gak akan gitu, gak akan bisa. Gue bilang kayak gitu gak akan bisa karena ya bukan dari dianya yang mau berubah, paham gak sih? Bener. Ya mungkin dari mulutnya mau berubah. Tapi gimana ya? Kita gak bisa percaya mulut orang, mulut diri kita sendiri aja juga kita gak bisa percaya. Kayak misalnya kemarin gue bilang gue mau sendiri aja, hidup sendiri, bla bla. Tapi ada momen kan kayak gue kesepian ya, gue membohongi diri gue tuh ada. Pasti kalian pernah gitu membohongi diri kalian sendiri. Jadi jangan pernah percaya mulut orang tuh, jangan pernah. Kalau udah ketahuan hal-hal kayak gitu ditunjukin nih buat yang belum nikah, jangan nikah. Mendingan lo lama nih gak nikah dulu, tapi lo sekali nikah lo menemukan orang yang tepat. Itu yang bisa lo toleransi semuanya. Kalau lo nggak bisa toleransi toleransi selingkuh, dia udah selingkuh gitu kan, ya lo set boundaries dong. Oh berarti nggak bisa dilanjutin. Bener-bener harus ngeset nih buat cewek-cewek ya. Buat cowok-cowok juga, lo
lo harus ngebayangin lo punya pasangan. Lo harus ngebayangin lo punya anak. Dan anak itu punya pasangan kayak lo terima gak? Kayak gitu. Kalau lo gak nerima anak lo nanti yang cewek punya pasangan kayak lo, berarti tandanya lo yang harus diperbaiki. Yes. Gitu. Karena nanti itu akan jadi bukan gini loh, bukan karma. Gue juga nggak percaya ya dengan karma turunan tuh gue percaya nggak percaya. Tapi maksud gue lebih ke realistisnya adalah cewek, anak perempuan itu akan mencari pasangannya memang berdasarkan bapaknya gitu. Tipikal bapaknya dia akan tertarik. Yeah. Makanya banyak cewek-cewek yang terjebak di red flag. Mungkin itu karena bapaknya seperti itu gitu. Jadi kayak misalnya bapaknya sering mukulin. Saat dia punya pasangan dan pasangannya mukul, dia akan merasa berarti dia sayang sama gue. Dia sayang sama gue, dia peduli sama gue. Makanya dia marah, makanya dia ini. Sih gitu. Itu bukan jatuhnya gue gak tahu dibilang karma apa bukan. Tapi itu sudah keset sama dia. Oh kalau orang cinta, orang sayang tuh kayak gitu. Karena dia udah terbiasa melihat itu. Jadi nganggapnya oh gue dari dulu juga udah melihat ini kok gitu loh. Gitu ya. Lo akan gak ngepapain gitu kan. Gak ngepapain, gak bisa gitu. Nah makanya gitu untuk cowok-cowok lo harus kayak gitu. Lo kalau mau melakukan sesuatu untuk pasangan lo, misalnya lo mau selingkuhin pasangan lo mau kasar sama pasangan lo harus mikir dulu aja ntar anak lo kayak gini sama pasangan lo terima gak? Itu aja. Karena kan anak perempuan lo itu nanti akan diambil sama laki-laki lain. Pasti kan dari lo. Yeah. Tanggung jawabnya akan diambil gitu kan. Yeah. Nah lo berani gak dengan anak lo diambil nih tanggung jawabnya sama orang lain yang kayak gitu sifatnya sama lo. Yes, kalau lo masih kalau lo terima ya berarti lo bagus gitu aja udah. Keren. Wih, thank you banget nih Jinju. Kita episode kedua. Belum masukkan yang udah nikah loh. Baru yang pas belum nikah. Oh iya, gue kira tadi udah lu masukin tuh di awal. Nah, silahkan. Ya udah, iya bener masuk ke situ kok. Gue pengen ngulangin. Ngulang silahkan. Enggak, maksudnya gue pengen menegaskan. Tambahan. Iya, gue pengen menegaskan kalau emang lu udah coba segala cara, lu udah ngobrol langsung, terus lu ada mediator, lu udah ada jalur hukum juga, maksudnya kayak bikin perjanjian pernikahan apa segala macam dan itu nggak ngebuat dia berubah, nggak ngebuat dia lebih baik deh gitu, bukan berubah juga deh, lebih baik, udahan, mungkin jodohnya bukan lo, udahan. Kalau emang punya anak, Bismillah aja, gitu, pasti dikasih yang terbaik lah, gitu. Entah itu dari kakek lo yang mau ngerawat, maksudnya ada sosok laki-laki di anak lo gitu kan, kehidupan anak lo, atau nanti ada dapat pasangan yang lebih baik gitu. Yes, mungkin gue tambahin closing statement yang ini ya. Seumur hidup tuh terlalu lama. Gue baru mau bilang itu. Sumpah, gue baru mau bilang itu. Jadi buat teman-teman ingat, seumur hidup itu waktu yang lama banget gitu loh. Thank you banget Jinju udah datang lagi ke podcast gue. Terima kasih. Gue doakan semoga bertemu pasangan yang bakal bisa punya provider mindset ya. Yes. Semoga juga seiring bertemunya si orang ini juga bisa nge-heal luka-luka lu yang lama. Amin. Amin. Thank you. Terima kasih semuanya.